kita boleh lagi ya Pak ngobrol lebih lanjut. Kan Bapak beberapa hari belakangan ini suka posting nih Pak bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan emas. Salah satunya kan ada pandemi corona ini ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat kan pandemi corona ini membuat investasi lain mengalami freeze ya Pak ya. Bagaimana dengan investasi emas itu sendiri Pak? Apakah kita tepat untuk melakukan investasi di masa pandemi ini Pak? Baik ya, jadi sama tadi ada tuh pertanyaan Pak dari komentator kita juga ngomongin soal pandemi. Tepat nggak sih kita investasi emas di masa pandemi ini? Ya, jadi memang kalau kita berbicara pandemi kemudian investasi sebetulnya hubungannya nggak langsung ya karena investasi dengan cuman akibat dari pandemi ini kan yang kemudian menyentuh ekonomi, menyentuh kehidupan gitu kan, menyentuh bisnis gitu kan, akhirnya kemudian terefek itu dulu ya. Tadi sudah saya sampaikan berita-berita terakhir bahwa bagaimana para investor melarikan ke emas, ya para investor kemudian menyimpan ke aset lain gitu kan, dari melarikan uangnya dari pasar saham dan lain sebagainya. Itu kan sebuah indikasi gitu kan, betul investasi lain sedang di-freeze ya kan, beku lah istilahnya gitu kan. Saya nggak mengatakan mati suri gitu kan, tapi sedang mulai mengalami penurunan gitu kan, tapi emas malah sedang dicari. Dan ini terjadinya secara global ya, bukan secara lokal di Indonesia aja yang demam gitu kan, latah, tapi enggak. Ini adalah kalau menurut saya naluriah ya orang-orang besar, orang-orang investor besar ini nyari amannya itu di mana gitu kan, dan pelajaran telah membuktikan kepada mereka gitu kan, data telah memberikan pelajaran bagi mereka bagaimana emas fungsi seperti itu gitu kan. Nah kemudian juga apakah ketika pandemi ada pembatasan sosial, nggak bisa berinteraksi langsung, nggak bisa investasi emas? Tentunya bisa gitu kan, karena sekarang banyak ya, di Pegadaian sendiri kan ada investasi emas ya kan, semua masyarakat bisa membeli emas di Pegadaian, baik dengan cara tunai gitu kan, cara angsuran gitu kan, ataupun dengan cara gradual buying, membeli secara bertahap melalui yang namanya tabungan emas gitu kan. Jadi dan itu bisa dilakukan melalui aplikasi ya, tanpa harus datang ke outlet Pegadaian, gunakan aplikasi Pegadaian Digital Service yang saya tahu itu kita bisa melakukan semua hal di situ gitu kan. Transfer uangnya ya bisa langsung melalui virtual account dan langsung bertransfer rekeningnya masing-masing dari antar bank gitu. Jadi memang dan tentunya ketika ada di situ ya dijamin emasnya ada, karena memang di Pegadaian ini kan lembaga BUMN ya, kemudian jelas gitu kan transaksinya ya, dia melakukan pembiayaan, jadi emasnya ada, kemudian ketika suatu saat naik nggak jadi problem bagi Pegadaian karena memang emasnya sudah dikuasai gitu kan. Jadi berapapun harganya selama kewajiban nasabahnya dibayar, emasnya sudah siap diserahkan. Yang jadi problem itu adalah penyelenggara investasi emas yang uangnya dikumpulkan, diputar, nanti kalau investornya mau ngambil baru dibelikan emas, itu yang repot ya, karena harganya sudah berubah gitu kan, bukannya untung dari memutarkan uang, yang ada tekor ketika harus membelikan emas. Tapi kalau yang di Pegadaian memang emasnya secara fisikly itu langsung ada, maka kemudian sekarang lah ya, kadang-kadang ketika mau beli stok nggak ada karena Pegadaiannya nyari dulu gitu kan, sampai stoknya ada baru dibuka transaksi open untuk jual beli. Kalau memang nggak ada ya nggak jual gitu kan. Tapi kalau yang penyelenggara investasi yang lain ada nggak ada, dia tetap melakukan penawaran kan gitu kan, dia dengan harapan nanti suatu saat bisa beli, itu bisa bonyok saya katakan seperti itu ya. Jadi jadi investasi emas masih bisa dilakukan meskipun kita nggak bisa berinteraksi ya, ada cara-cara digital yang sangat memudahkan kita gitu kan. Apalagi harga emas itu kan terbuka ya, semua orang bisa akses dan bisa tahu gitu kan berapa harga emas sekarang, karena sekarang sudah zamannya seperti itu Pak. Baik Pak, menarik Pak, tadi Bapak sempat bicara soal tabungan emas gitu ya.
Sebenarnya kalau tabungan emas itu mekanismenya seperti apa sih Pak, kalau kita boleh tahu? Mungkin buat penonton juga nih pengen mencoba membeli emas melalui via tabungan emas, kayak gimana sih Pak sebenarnya mekanismenya dari Pegadaian itu sendiri? Oke, ya, jadi salah satu alternatif investasi yang diberikan oleh Pegadaian itu adalah tabungan emas. Nah, tabungan emas itu seperti ini ya, saya ada bukunya, ya kan. Di sini disebutkan tentang transaksi jual beli dengan titip emas. Ya, ini artinya transaksi jual beli emas dengan fasilitas titipan. Nah, jadi sebetulnya yang dilakukan oleh nasabah ketika melakukan tabungan emas itu sebetulnya membeli emas kemudian nitip ke Pegadaian. Ya, memang sih bukunya kenapa nggak dikatakan kalau begitu namanya titipan emas dong gitu kan? Ya boleh-boleh aja gitu kan. Tapi biar sejalan dengan, kan sama dengan nabung juga. Bukunya mirip seperti buku tabungan biasa, kemudian juga formatnya pun sama, ada tanda tangan basah dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sininya juga ada kolom-kolom transaksi. Store uang, dikonversi jadi emas, kemudian uangnya habis, sisanya saldo gram. Maka di dalam buku tabungan ini saldonya adalah gram. Ya, karena ketika store uang itu beli emas, kemudian dititipkan, maka uangnya nggak ada lagi, sisanya saldo gram. Apa untungnya? Tentunya ketika saldonya gram, gitu kan? Nah, ketika suatu saat harga emasnya naik, dijual baliknya ikut harga emas pada saat itu. Enggak menggunakan harga beli pada sebelumnya, tapi menggunakan harga jual pada saat harga emas itu akan dijual. Jadi kita mengakumulasi emas, gitu kan. Store uang langsung jadi gram, diakumulasikan lagi dengan yang lalu, store uang lagi diakumulasikan, terus seperti itu, gitu kan. Jadi memang beli emas kemudian langsung dititipkan, kita hanya bawa buku tabungannya. Terus bagaimana secara syariah, gitu kan, apakah ini boleh? Gitu. Iya, Karena ini adalah trading, jual beli murni dan fasilitas titipan, gitu kan, tentunya tidak ada masalah secara syariah, gitu kan. Jadi beli, nitip nggak ada masalah secara syariah. Apakah tabungan ini memberikan bunga? Ya karena Bapak Ibu nasabah ke Pegadaian itu tidak hanya menitip barang, maka tentunya tidak ada bunganya, gitu kan. Terus apa untungnya, gitu kan? Kalau tidak berbunga apa untungnya? Untungnya akan ikut harga emas naik. Saldo kita berapapun juga, ketika suatu saat dijual mengikuti harga nanti, gitu kan. Nah, seperti sekarang lah, kalau saya katakan apa untungnya tabungan emas pada kuartal pertama 2020 ini, saya katakan 21%. Kenapa? Karena kan harga emas naik 21%, gitu kan? Iya, Kan? Karena dulu di Januari harga sekian, sekarang udah seperti itu kan? Kalau dikatakan untungnya seperti itu, gitu kan? Nah, kalau begitu ada nggak kemungkinan harga emas turun kemudian kita rugi? Ya ada, ya kan? Namanya kita menguasai barangnya. Kalau suatu saat harga turun, ya tetap akan nilainya turun. Nah, margin untung rugi di situ jelas secara syariah clear, nggak ada masalah. Kan? Karena sama-sama punya peluang untung seperti itu. Nah, kabar baiknya ini dilakukan bisa dengan cara digital. Nggak perlu datang ke outlet Pegadaian, cukup download Pegadaian Digital Service, menabung dari mulai mendaftar, buka rekening sampai menabung bisa dilakukan di rumah. Work from home, menabung from home, bisa dilakukan seperti itu kan. Jadi nggak harus ke Pegadaian, gitu kan? Dan itu bisa dilakukan kapan saja, gitu kan. Bagaimana kalau mau jual balik, gitu kan? Pun sama. Nah, itu paling penting. Mau jual baliknya pun sama, bisa dilakukan di rumah. Cukup masukin aplikasinya, gitu, di aplikasi Pegadaian tadi, pilih menu jual balik, dan begitu kita klik ya, maka kemudian uangnya akan langsung masuk ke rekening tabungan kita rekening tabungan kita di bank yang sudah kita daftarkan dengan rekening tabungan ini. Seperti itu. Artinya jual baliknya pun 24 jam, ya kan? Nah, belinya 24 jam, jual baliknya juga bisa dilakukan 24 jam kapan saja. Nah, kalau uangnya sudah masuk ke rekening bank, jelas bisa sangat mudah untuk ditransferkan, dipindahkan kemana saja untuk keperluan transaksional. Seperti itu. Ya. Wah, baik Pak, menarik sekali ya Pak soal tabungan Oke. itu Pak. Ya. Mempermudah kita kayak bangun tidur, pegang gadget, ngecek harga emas hari ini berapa ya? Oh, tabung kayak gitu ya Pak ya. Ya. Jadi kita lebih mudah ya. Oke, ya, di dalam aplikasi Pegadaian itu juga memang ada informasi harga emas hari itu, harga tabungan, berapa jual, berapa beli, di situ disebutkan.
Gitu. Oke Pak, menarik sekali ya Pak.